Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Prastio Handrianto dalam materi mikrobiologi pada pokok bahasan bakteri. Jadi kita akan membahas tentang bakteri prokariot dan membahas tentang sel eukariot. Jadi kira-kira kalau bakteri itu adalah prokariot, maka yang disebut eukariot itu seperti apa? Bakteri prokariot atau ekariot? Prokariot. Tapi sebelum kita memahami tentang prokariot, kita juga harus memahami tentang sel eukariot. Nah, perbandingan sel eukariot dan prokariot seperti nampak pada slide. Untuk struktur dapat dilihat sendiri bahwa prokariot kadang beberapa organel tidak ada. Namun pada eukariot berbagai tipe atau komponen dari penyusun sel, penyusun organel sel itu lebih lengkap. Artinya pada eukariot lebih kompleks daripada prokariot. Nah, ditinjau dari yang lainnya, silahkan nanti dilanjutkan dibaca sendiri ya untuk mempersingkat waktu. Nah, sekarang kita fokus pada ukuran bakteri. Bakteri ini sangat kecil sekali, maka untuk melihatnya perlu bantuan mikroskop. Maka dari itu bakteri masuk kategori atau masuk bidang ilmu mikrobiologi karena sangat kecil sekali. Bakteri merupakan organisme mikroskopis atau yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan bantuan mikroskop. Rata-rata berdiameter 1,25 mikrometer. Jadi mikrometer itu adalah 1/1 juta meter ya. Kemudian bakteri yang terkecil adalah Dialister pneumosintes dengan panjang tubuh 0,15 sampai dengan 0,30 mikrometer. Sedangkan bakteri yang terbesar adalah Spirillum voluntan, panjang tubuh 13 sampai 15 mikrometer. Ukuran bakteri ini mikroskopis atau tadi yang saya sebutkan bahwa hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, bentuk bakteri ada 3 macam, ada basil, kokus, spiral. Basil atau batang, kokus atau bulat. Nah, bentuk bakteri basil atau batang ada monobasil, diplobasil, streptobasil. Jadi terdiri dari 1 sel, kemudian 2 sel yang saling bergandengan atau 4 sel yang saling bergandengan. Itu bentuk-bentuk bakteri basil atau batang. Kemudian ada kokus, ada monokokus atau 1, diplokokus 2, Staphylococcus membentuk seperti segitiga, ada Streptococcus memanjang seperti rangkaian rantai atau ular ya. Sarkina membentuk bidang ruang persegi bidang ruang seperti kubus ya. Terus kemudian ada Tetracoccus seperti bidang datar terdiri dari 4 yang saling berjejer. Nah, kemudian ada bentuk spirila. Nah, ada bentuk spiral, kemudian ada bentuk vibrio, ada bentuk spiroset. Seperti nampak pada gambar ya, bisa diamati sendiri. Nah, kemudian perkembangbiakan bakteri. Bakteri berkembang biak dengan cara rekombinasi genetik dan membelah diri. Apa yang disebut dengan rekombinasi genetik? Yaitu pemindahan secara langsung bahan genetik DNA di antara 2 sel bakteri. Sedangkan pembelahan diri secara biner atau langsung adalah 1 bakteri membelah menjadi 2. Kemudian dari 2 menjadi 4 dan seterusnya. Sifat sel dari hasil pembelahan biner sama dengan sel induknya. Kemudian rekombinasi genetik adalah proses pertukaran elemen genetik yang dapat terjadi antara untaian DNA yang berlainan
atau antara bagian-bagian gen yang terletak dalam satu untaian DNA. Nah, itu rekombinasi genetik. Nah, ada macam-macam rekombinasi genetik, yaitu transformasi, kemudian transduksi, dan konjugasi. Nah, transformasi merupakan perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lain. Nah, nampak seperti pada gambar tersebut ya. Jadi ada sel donor, lisis. Nah, untaian DNA keluar kemudian bergabung dengan sel penerima, jadilah individu baru yang bersifat baru, berbeda dengan sel awal atau sel penerima karena sudah menerima sel DNA dari sel yang lisis tadi. Kemudian ada transduksi atau pemindahan materi genetik bakteri ke bakteri lain melalui perantara virus. Nah, jadi ini proses infeksius dari virus ya. Virus tersebut sudah membawa materi genetik dari bakteri lainnya yang masuk ke bakteri yang masih hidup, kemudian menginfeksi bakteri tersebut dan jadilah individu baru. Kemudian ada konjugasi, bergabungnya dua bakteri dengan membentuk jembatan untuk pemindahan materi genetik. Jadi dua bakteri tersebut saling bergandengan, kemudian bergabunglah DNA-nya menjadi satu. Nah, kemudian penjelasan pembelahan biner atau pembelahan secara langsung. Jadi ini yang sangat sederhana sekali. Jadi ada sel induk, kemudian DNA-nya membelah dulu menjadi dua, baru terjadi pembelahan selnya. Jadi membran selnya menjadi dua, jadilah dua anakan baru atau dua bakteri baru. Nah, kemudian kita akan belajar tentang pergerakan bakteri. Bakteri ini ditengarai bergerak dengan menggunakan flagel ya. Nah, flagel itu merupakan bulu-bulu cambuk yang dimiliki oleh beberapa jenis bakteri. Letaknya berbeda-beda. Nah, ditinjau dari letaknya ada bermacam-macam. Nah, ada monotrik, ada amfitrik, ada lopotrik, ada peritrik. Nah, bisa dilihat kalau monotrik yang seperti apa, lopotrik yang seperti apa, amfitrik yang seperti apa, dan peritrik yang seperti apa. Jadi kita lihat, bisa dilihat pada slide tersebut. Nah, oke. Seperti yang saya katakan di awal bahwa bakteri dapat menimbulkan penyakit atau patogenitas dari sisi sudut pandangan manusia. Maka ada beberapa mekanisme dalam menimbulkan penyakit. Nah, ada invasi, ada toksigenitas. Nah, oke. Invasi merupakan kemampuan dari bakteri untuk menyerang dan menyebar. Nah, kemudian untuk toksigenitas merupakan kemampuan dari bakteri untuk membentuk toksin. Toksigenitas ini juga dibagi menjadi dua, ada ekotoksin dan ada endotoksin. Kalau ekotoksin dihasilkan oleh bakteri yang masih hidup, dikeluarkan dari tubuh bakteri di sekelilingnya. Nah, kalau endotoksin dari bagian dari bakteri tersebut sudah bersifat toksin. Jadi kalau misalkan bakteri tersebut lisis, maka dapat menimbulkan racun untuk sekelilingnya. Jadi itu beda eksotoksin dan endotoksin. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan silakan komen di bawah ini. Dan materi kedua ini kami akhiri. Nanti akan kita lanjutkan materi berikutnya tentang macam-macam bakteri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.